Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sesuai dengan judul video kali ini, gue mau ngasih tahu beberapa alasan gue kenapa gue lebih milih Galaxy Note 8 dibanding iPhone X. Sebelumnya gue kasih tahu bahwa ini bukan video berbayar atau iklan, sama sekali enggak. Ini adalah kejujuran gue sebagai pengguna setia iPhone sejak iPhone 3GS sampai yang terakhir iPhone gue adalah iPhone 7 Plus. Seperti di awal video tadi gue bilang bahwa ini video bukan video iklan, makanya gue tunjukin nih handphone gue beli langsung di Samsung Store. Dan gue nggak bisa unboxing di rumah, tapi udah dibuka sama karyawannya karena emang udah SOP-nya biar kelengkapannya dicek di sana, kalau ada masalah bisa langsung ditukar. Keren sih. Kelengkapan yang didapat dari handphone ini adalah headset yang gak murahan, ini AKG, suaranya asik banget, adem. Terus selain itu kita juga dapat kabel data USB-C yang cepat banget transfer datanya. Terus dapat fast charging juga tanpa perlu beli lagi kayak iPhone. Dapat ujung S Pen dan juga dapat converter dari micro USB ke USB-C. Selain itu juga dapat USB on the go. Terus di sana handphonenya emang langsung dinyalain, diaktifin sama mas-masnya untuk ngasih lihat apakah ada masalah atau tidak. Hal yang noticeable banget dari handphone ini waktu dinyalain adalah LCD-nya yang luas dan bening banget. Ini kayaknya layar handphone paling bening yang pernah gue lihat sih. Terus waktu di sana semua bagian handphone ini dites. LCD juga dites apakah ada dead pixel atau tidak, apakah ada touchscreen yang nggak bekerja dengan baik atau tidak. Terus speaker, terus mikrofon, semuanya dicekin, kalau ada masalah bisa langsung ditukar. Ini SOP yang keren sih. Terus waktu gue beli ini handphone, gue dapet bonus keyboard Bluetooth yang praktis dan bisa dilipat. Emang ngapain handphone pakai keyboard Bluetooth? Nanti gue jelasin di video review yang lebih dalam nanti. Oh iya, di review ini gue gak bakal ngomongin spek karena itu bisa lo googling. Pokoknya yang gue omongin adalah semua tentang user experience. Dan ini jujur dari hati, bukan karena gue hater Apple atau pendukung Android. Gue mau ngasih tahu alasan pertama gue nggak beli iPhone X dan kenapa gue masih mempertahankan iPhone 7. Terus gue milih Galaxy Note 8. Yang pertama adalah soal harga. Apple lama-lama kurang ajar ya, ngasih harga nggak manusiawi banget. Lo ngasih harga iPhone X 20 juta, ya mending gue beli laptop buat ngedit dapat duit, atau beliin motor buat ngojek dapat duit. Overpriced. Masalah harga itu memang bagaimana harga itu rasional dan tidak. Buat gue 20 juta itu nggak rasional, nggak reasonable juga untuk kita keluarin untuk membeli sebuah handphone dengan fitur yang gitu-gitu aja. Fitur gitu-gitu aja gimana maksudnya? Let's break it down lagi. iPhone X itu sekarang menghilangkan home button dan juga fingerprint scanner. Buat gue itu sebuah kesalahan yang lebih besar dibanding membuang headphone jack. Kalau di iPhone X, security-nya itu pakai Face ID kan. Buat gue itu nggak bisa nge-support gue karena muka gue berubah-ubah tergantung gimana masang Hansaplast-nya, kadang miring, kadang lurus. Jadi waktu gue register iPhone X pakai punya temen gue gitu, terus gue coba waktu Hansaplast dilepas, dia udah nggak kenal lagi. Nah, fitur itu dikalahin sama fitur iris scanner-nya Galaxy Note 8. Iris scanner tuh gimana? Dia kerjanya nggak nyeken wajah, tapi dia nyeken retina mata gua. Jadi dia bisa lebih aman dibanding Face ID. Gue kasih contoh, si iris scanner ini bisa bekerja secepat apa? Lihat. Langsung kebuka. Matiin, nyalain display, unlock. Yang kedua, dia itu saat misal ya si iris scanner nggak bisa bekerja dengan baik, padahal dalam pengalaman gue 99% dia bisa bekerja dengan baik. Sekalinya nggak bisa kerja dengan baik karena gue lagi ada di bawah sinar matahari yang terlalu terang. Kenapa? Karena dia sistemnya adalah mantulin infrared ke retina gue untuk nyeken. iPhone X pun juga begitu, dia pakai Face ID, dia juga kalau di bawah sinar matahari yang terlalu terang juga nggak bisa bekerja dengan sempurna. Tapi bedanya
Kalau di Galaxy Note 8, gue dikasih fingerprint scanner juga. Jadi nggak dibuang, ini masih ada. Jadi kalau iris scannernya nggak bisa bekerja sempurna, tinggal taruh jari di sini. Tak, unlock. So, iPhone, mana inovasi ini? Terus kalau ngomongin soal desain ya, dulu gua nggak gitu suka handphone kayak Android gitu, karena desainnya ya, sorry to say, iPhone dari dulu soal desain emang luar biasa keren. Kerennya itu lebih ke simple tapi elegan gitu. Sayangnya sejak iPhone 6 ke atas desainnya iPhone ya gitu-gitu aja. Ditambah lagi ini, gue paling kesel, dimana dia lensa kameranya nongol, jadi kalau gue taruh di meja bisa kebaret-baret lensanya. Kenapa Johnny Ive? Kenapa? iPhone 7 ini gue kesel dia nggak pakai headphone jack. iPhone 10 juga. Alasannya katanya sekarang zamannya udah wireless. Terus dia buang jack 3,5 mili. Lah kalau kayak gitu harusnya lu ngasih headset yang Bluetooth dong gratis. Kenyataannya tidak, kita tetap dikasih kabel converter ke jack 3,5 mili. What the? Sedangkan di Galaxy Note 8, gue masih bisa dapat headphone jack yang 3,5 mili. Udah dari dulu juga sebenarnya Galaxy Note 8 itu support fast charging. iPhone 10 juga support fast charging, tapi lu harus beli charger baru yang support fast charging seharga $50. Jadi untuk dapat fitur barunya iPhone yang katanya inovatif itu, dimana itu sebenarnya fitur yang udah ada di Android dari 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, lo harus nambah $50. Sedangkan di Galaxy Note 8 lo nggak harus nambah lagi. Wireless charging, Samsung support wireless charging. Galaxy Note 8 dari dulu, dari Galaxy Note berapa juga udah support. Dan di wireless chargingnya, si Note 8 juga tetap bisa fast charging, nggak cuman ngecas biasa. Jadi iPhone 10, itukah inovasimu? Pertimbangan orang biasanya kalau mau beli handphone selain desain adalah kamera. Untuk iPhone 10, gue kemarin udah nyoba di Singapura dan ternyata hasilnya juga nggak beda-beda jauh dari iPhone 7. Makanya gue tetap bertahan di iPhone 7, dimana fitur-fitur yang dia tawarin di kameranya ya cuman portrait, dimana dia bisa ngasih foto background blur gitu, depth effect namanya, seakan-akan itu hasil kameranya kayak DSLR. Terus ditambah efek studio lighting yang buat gue kemarin gue udah nyoba, itu cuman gimmick yang Note 8 juga punya fitur yang sama karena dia pakai dua lensa, dimana dua-duanya dia pakai optical image stabilization system. Jadi dua kamera ini hasilnya itu sangat stabil karena dua-duanya pakai stabilizer yang bukan digital loh ya, optical, dimana itu adalah kerja hardware bukan software. Terus hasil fotonya gimana? Kalau gue sih gue suka banget dengan hasil fotonya Galaxy Note 8, dimana dia juga bisa ngasih background blur juga. Nih gue kasih contoh. Gue mau ngasih foto dengan background blur. Ini kalau dibikin blur banget. Ini kalau blurnya dihilangin. See. Jadi maaf iPhone, lagi-lagi kamu kebalap sama Android. Mari kita ngomongin fitur inovatif di smartphone. Jadi gue curiga ini ya, dulu di kantornya Apple itu lagi meeting, hey kawan-kawan, mari kita buat satu fitur baru di iPhone 10 ini, fitur yang inovatif, yang berguna bagi umat manusia, yang mampu mengurangi kelaparan di Afrika. Lalu mereka memutuskan untuk membuat fitur baru itu bernama Animoji, dimana itu fiturnya bisa ngubah muka lo jadi kayak tai yang bisa ngomong. Hey guys, I'm a talking piece of shit. Gue gak ngerti iPhone X kenapa gitu banget. itu bukan fitur yang inovatif buat gue. Buat gue itu adalah sebuah gimmick doang. Buat gue oke, mungkin Apple lagi pengen merambah dunia augmented reality, tapi saat ini terlalu early adoption ya kalau gue beli iPhone 10.
sama aja gue nyoba produk uji coba mereka. Fitur itu nggak ada apa-apanya dibanding semua fitur baru dari Galaxy Note 8. Mari kita lihat satu-satu. Oke. Waduh, ini kenapa gue bawa TV? Pasti lu sekarang bingung kenapa gue mau review handphone tapi bawa TV segede ini. Ya, seketika handphone gua berubah menjadi komputer mini. Begitu dia masuk ke Samsung Deck, connect ke TV lewat HDMI, dia otomatis interface-nya jadi kayak Android TV. Gilanya, gua tetap bisa multitaskingan di sini. Misal gua buka YouTube sambil buka browser. Ini sambil nonton misalnya. Ini nggak ada yang bokep kan ya, aman. Ini gue browsing dan gue konekin ke keyboard Bluetooth. Ini kemarin gue dapet keyboard Bluetooth ini gratis waktu beli handphonenya. Jadi ini benar-benar kayak komputer makanya. Buka eBay misalnya. Tuh, fully multitasking. Apakah gue bisa nonton YouTube full screen di TV pakai aplikasi ini, pakai Samsung Deck? Oh, tentu bisa. Tinggal diklik Windows Full. Jadi, Apple, serius, lu mau ngelawan fitur-fitur baru Android pakai Animoji? Okay, guys, I'm a talking piece of shit. Oh iya, kalau lu pakai Samsung Dex ini, lu tetap bisa main game-game yang lu suka. Yang penting dia udah supported sama si Samsung Dex interface. Jadi lu bisa pakai joystick tuh handphone, nggak cuman bisa jadi komputer tapi bisa jadi konsol. Terus hal yang gue demen lagi dari Samsung Galaxy Note 8 S Pen, mungkin buat sebagian dari kita nggak butuh-butuh amat kayak gini, tapi buat gua ini sangat ngebantu. Buat gua Note 8 itu emang pulpen lagi, emang handphonenya penulis. Jadi dengan si pen ini, kalau gua lagi ada ide misalnya, tapi gua lagi jauh dari komputer nggak bisa ngetik, gua bisa tulis dulu idenya dengan cara buka, ambil S Pen-nya terus gua ketik, gue mau nulis soal cinta segi 5. Nah, udah, kalau udah lo tinggal save aja note-nya. And you can move on. Terus kalau ntar udah di rumah adepin buka handphonenya, itu semua akan ada di catatan lo Samsung Notes. Ini dia. Kalau lo nggak mau ini hilang, kita bisa taruh di home screen, pintu home screen, and it will be bam right here. Jadi tinggal diklik. Atau lu ada inget pengen belanja apa, tinggal tulis saja. Nah, itu salah satu fitur S Pen yang gue suka. Tapi ada fitur lain lagi yang gue suka, translate. Ting. Saat kita klik ini, terus gue kan kadang suka browsing website luar negeri atau baca artikel yang pakai bahasa Inggris. Tapi kadang ada istilah-istilah yang gue nggak ngerti artinya apa kan. Jadi daripada gue bolak-balik buka browser terus buka Google Translate, dengan Galaxy Note 8 gue bisa nyari arti dari tiap kata yang ada di sini. Misalnya gue mau nyari kata yang, nah, inadequate, ini artinya apa? Tinggal deketin. Tidak memadai, nah, udah nongol. Pinpoint, tepat. Jadi si pen ini sangat ngebantu banget. Selain itu, gue juga bisa bikin file GIF. Lo bisa bilang ke gebetan misalnya, aku nganu. Nah, ini
bisa lu save. Dia akan jadi file GIF dan ini bisa lu kirim kemana aja, nggak cuman ke sesama Galaxy Note 8. Lu bisa kirim ke handphone apapun juga yang support GIF. Beda dengan Animoji yang cuman bisa dikirim ke sesama iPhone. Okay guys, I'm a talking piece of shit. Galaxy Note 8 ini layarnya gede, buat nonton, buat Netflix-an, buat baca e-book sangat nyaman. Dengan layar 6,3 inch, cukup beda dibanding iPhone 7. Layarnya cuma segini sampai segini. Dan sorry, dia nggak ada apa namanya, jidatnya kayak di iPhone 10. iPhone 10 tuh ada jidatnya di sini, notch. Jadi dengan layar 6,3 inch ini buat baca, buat nonton film enak banget. Terus ditambah lagi navigasinya bisa disembunyiin, ini tombolnya bisa lo kunci, bisa lo sembunyiin. Jadi kayak seluruh layar ini berguna. Asiknya desainnya itu tetap enak digenggam, nggak terlalu gede, nggak kotak, karena di sampingnya juga curvy, dia agak bulat, nggak kotak, hampir nggak ada sudut juga, jadi dipegang enak. Terus lensanya nggak ada nongol. Fitur lain yang gue suka di Galaxy Note ini adalah, sebenarnya juga di Galaxy Note sebelumnya juga ada, cuman tetap nggak ada di iPhone. Seumur hidup gue pakai iPhone, yaitu fitur multitasking. Misal gue lagi chatting sama teman-teman gitu, misalnya gue chatting dan gue pengen chatting sambil browsing. Nah, gue bisa kayak gini. Atau gue mau sambil baca artikel, misalnya sambil chatting sama teman-teman baca artikel. Dan itu nggak bisa dilakuin oleh iPhone 10 sekalipun. Ya, jadi itu yang bisa gue bahas. Kenapa gue pilih Galaxy Note 8 dibanding iPhone 10. Terus tambahan yang gue suka dari Galaxy Note 8, sebenarnya hal yang simple tapi nggak ada di iPhone juga, yaitu slot memory card. Dimana iPhone sejak dulu memang nggak pernah ngasih slot memory card ya, selalu fix sekian giga. Tapi di Galaxy Note 8 kita dapat slot memory card tetap, sehingga kalau gue kehabisan storage, gue tinggal beli memory card baru. Sedangkan di iPhone gue harus beli handphone baru. Intinya pelan-pelan gue mengendus sifatnya Apple. Misal dia ngilangin headphone jack, ternyata dia mau jualan earphone yang Bluetooth, apa itu namanya, AirPod. Jadi itu aja yang bisa gue sampein kali ya. Pokoknya secara user experience sekarang gue banyak pakai Note 8 karena dia bisa nge-save video. Misal gue dapet video lucu di internet, gue mau download dari webnya, bisa. iPhone nggak akan bisa. Gue dapet file, gue mau naruh di storage-nya, bisa. Dari web manapun, iPhone nggak bisa. So Galaxy Note buat gue sebuah device yang udah mengubah pandangan gue kepada Android. Dimana kalau dulu Android itu banyak bug gitu, sekarang dia udah kerja flawlessly. Jadi makasih udah nonton video kali ini. Semoga apa yang gue sampein bisa nambahin pertimbangan untuk lo yang pengen beli handphone baru yang sesuai kemauan lo. Oh ya, yang harus dicatat, gue bukan Apple hater atau Apple fanboy ya. Gue memang punya MacBook, gue punya iPad, punya iPhone, tapi gue bukan fanboy juga. Kalau emang ada jeleknya gue kasih tahu. Dan gue bukan hater juga. Kalau gue hater, ngapain gue beli produk mereka? Intinya ya, semua device ada kelebihan dan kekurangan. Tinggal lo pilih mana yang cocok buat lo. So, bye-bye.